Jadi gini, pembuat kebijakan kita di bidang pendidikan ini juga tidak memahami yang namanya pendidikan itu nggak hanya bisa melihat output atau hasil, tapi harus juga melihat outcome. Salam perspektif baru untuk Anda, sahabat perspektif baru yang mengikuti program ini melalui media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wima TV. Saya Hayat Mansur selaku host senang sekali kembali menjumpai Anda untuk membahas berbagai isu, berbagai topik yang ada di tengah-tengah masyarakat, tentunya dengan sudut pandang atau perspektif yang jernih. Sahabat perspektif baru, saat ini salah satu persoalan yang sering membuat pusing masyarakat, terutama orang tua, adalah mengenai biaya pendidikan yang makin tinggi. Setiap tahun, biaya pendidikan di Indonesia dari jenjang TK, SD, hingga perguruan tinggi terus meningkat. Dan keluhan masyarakat banyak disampaikan di media sosial. Jadi, mengapa biaya pendidikan kita terus meningkat dan bagaimana mengatasinya? Kita bahas persoalan penting yang membuat para orang tua pusing ini dengan narasumber seorang aktivis pendidikan dan juga pemerhati masalah sosial politik dan kebijakan publik. Dia adalah Pak Indra Harismiaji yang sehari-harinya sebagai Direktur Eksekutif Cerdas, yaitu singkatan dari Center for Education, Regulation, and Development Analysis. Halo, salam perspektif Pak Indra. Halo, Mas Hayat Mansur, apa kabar? Iya, kabar baik. Semoga Pak Indra juga kabarnya baik selalu. Alhamdulillah, terima kasih, baik saya. Cuman masyarakat publik kita nih yang banyak mendapatkan kabar kurang baik, terutama pada saat menjelang awal tahun ajaran baru. Mereka banyak dipusingkan dengan biaya pendidikan. Nah, padahal seperti kita ketahui, pendidikan merupakan kebutuhan dasar utama untuk kehidupan dan juga salah satu cara untuk meningkatkan atau meraih kesejahteraan. Nah, dalam hal ini masyarakat dipusingkan dengan setiap tahun biaya pendidikan naik. Padahal biaya anggaran APBN kita untuk pendidikan itu sudah 20% dan dari sisi nominalnya itu setiap tahun terus meningkat. Jadi pertanyaan pembuka nih untuk Pak Indra nih, mengapa sih biaya pendidikan kita terus meningkat dari tahun ke tahun? Ya, kalau kita bicara dari kacamata biayanya, ya memang yang namanya biaya pendidikan atau biaya untuk membangun manusia itu nggak mungkin bisa murah. Itu yang harus kita pahami bersama ya. Yang namanya biaya pendidikan itu membangun manusia itu pasti akan meningkat terus dan memang akan sangat mahal namanya membangun manusia. Tapi problemnya adalah bagaimana cara sebuah negara, kan, suatu bangsa itu menempatkan pendidikan. Kalau kita mengacu ke apa yang terjadi di dunia internasional, yang namanya pendidikan publik itu adalah hak asasi. Jadi tidak boleh ada diskriminasi. Hak asasi juga nggak boleh dijual belikan. Namanya hak asasi, artinya hak yang sudah melekat dalam diri setiap manusia. Nah, itulah sebetulnya problemnya di Indonesia. Kenapa terasa membebani masyarakat? Karena Indonesia ini mungkin satu-satunya negara di dunia yang tidak menempatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia. Dari sudut mana itu? Artinya apa? Oke, sekarang kita bandingkan lah di negara lain ya. Kalau di negara lain, karena karena pendidikan itu hak asasi manusia, yang namanya anak mau sekolah, itu tinggal datang ke sekolah pasti diterima. Nggak boleh yang namanya sekolah itu diseleksi. Kalau di Indonesia ini dari zaman dulu sampai sekarang mau masuk sekolah negeri ya kita bicara khususnya ya, itu harus diseleksi dulu. Kalau dulu zaman saya seleksinya pakai nilai, kalau sekarang seleksinya pakai jarak. Tapi intinya adalah semua anak Indonesia tidak mendapatkan hak asasinya
untuk mendapatkan pendidikan. Dan itu tertera di artikel 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikatakan bahwa pendidikan itu wajib untuk seluruh manusia di dunia ini, terutama di tingkat dasar, dan tidak boleh ada pungutan. Artinya dibiayai oleh pemerintah, harus gratis. Tapi di Indonesia kan nggak pernah seperti itu. Nah, Dari zaman dulu sekolah negeri pun bayar. Sekarang memang tidak ada uang gedung, nggak ada iuran sekolah, tapi ada iuran beli seragam lah, study tour lah, buku lah, SKS lah, ada yang bikin musola, ada yang iuran masang AC, wah macam-macam lah. Jadi itu yang problem kita. Nah, Pak Indra, problemnya kan tadi bahwa negara belum memenuhi hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan, karena mau Ya. aja masih agak susah. Nah, apa faktor utama penyebabnya? Apa karena infrastruktur kita seperti gedung-gedung sekolah yang kurang, atau karena jumlah anak-anak di kita masih tinggi sehingga daya tampung sekolah tidak memadai? Problemnya adalah sesat pikir dalam mengelola pendidikan tadi. Kalau pendidikan dari awal memang sudah dipahami oleh pembuat kebijakan sebagai hak asasi, ya harusnya itu yang didahulukan. Dan ini enggak kita hanya bicara masalah hak asasi manusia. Di konstitusi kita sendiri, itu sudah diatur juga. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, itu bunyinya adalah setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oke, setiap warga negara berarti kan mau tinggal di kota, mau tinggal di desa, mau di atas gunung, mau di pulau terpencil, mau di dalam hutan, mau itu penyandang disabilitas, mau itu berkebutuhan khusus, mau itu suku Jawa, suku Papua, suku Batak, mau agamanya Islam, Hindu, Buddha, pokoknya semua itu wajib. Jadi bukan berhak, tapi wajib mendapatkan pendidikan dasar, artinya minimal SD dan SMP, pendidikan dasar Indonesia kan SD dan SMP ya, dan pemerintah wajib membiayai. Tapi ini kan nggak pernah diberikan oleh pemerintah, nggak pernah dilaksanakan oleh pemerintah, dan juga masyarakat terima-terima aja dengan kondisi ini. Dan yang lebih parah dengan kesesatan pikir itu, karena pendidikan tidak pernah dianggap sebagai hak asasi, yang muncul justru pendidikan Indonesia itu dikelola dengan mekanisme pasar. Jadi pendidikan itu dari awal sudah mindset-nya mungkin mulai di Orde Baru ya. Itu mulai didorong menjadi sebuah dikelola seperti bisnis. Tadi Pak Indra sudah menjelaskan bahwa pemerintah atau negara kita mengelola hak asasi pendidikan ini dengan mekanisme pasar. Nah, maksudnya mekanisme pasar apa nih? Bahwa pendidikan menjadi ajang untuk mencari keuntungan atau sistem yang bagaimana maksudnya mekanisme pasar ini? Yang dimaksud dengan mekanisme pasar itu berarti memang dilempar ke masyarakat, akan menjadi mereka yang bisa membayar itu akan mendapatkan layanan. Dan itu dikelola dengan cara bisnis yang sebetulnya sudah tidak sesuai dengan konsep pendidikan sendiri. Pendidikan itu harusnya non-profit. Ya kan? Jadi kalau kita bicara tadi ya, dan ini terjadi di banyak negara, bahkan di awal kemerdekaan pun kita modelnya seperti itu. Tadi kita sudah sepakat kalau biaya pendidikan itu mahal sekali, ya kan? Biaya membangun manusia itu mahal sekali. Nah, kalau ini diberikan sebagai hak asasi manusia, itu bisa saja negara tidak mampu untuk membiayai pendidikan sepenuhnya. Nah, apa yang akan dilakukan? Disinilah letak yang namanya gerakan masyarakat untuk penggalangan dana. Jadi fundraising. Jadi pendidikan itu bisa dibiayai bersama dengan konsep penggalangan dana. Tapi kan bukan profit. Tapi coba lihat di Indonesia, dari awal diarahkan adalah setiap orang itu membayar uang sekolah. Jadi hubungannya antara masyarakat dengan sekolah adalah seperti penjual dan pembeli. Dan itu yang membuat pendidikan kita selain kacau balau manajemennya, kualitasnya juga buruk.
kita sering dengar ya, ini contoh buktinya aja ya. Kita selalu dengar gaji guru-guru Indonesia itu sangat miris. Bahkan sampai sekarang masih ada yang hanya 100.000 tiap bulan, tapi terimanya 3 bulan sekali. Bayangin, itu gaji guru Indonesia. Kenapa demikian? Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dalam mengelola dunia pendidikan kita, guru itu dianggap sebagai biaya, sebagai cost. Kalau kita orang bisnis, pasti berpikirnya adalah bagaimana mendapatkan pendapatan setinggi-tingginya dengan cost semurah-murahnya. Itulah akan mendapatkan profit setinggi-tingginya. Dan itu yang terjadi di seluruh sekolah Indonesia. Baik itu negeri maupun swasta, konsepnya sudah keluar jalur. Karena ini menjadi sebuah bisnis. Padahal dulu semua sekolah-sekolah ini yang termasuk dibangun oleh masyarakat, sekolah Muhammadiyah, sekolah yang dibangun gereja-gereja, nggak pernah dikelola dengan mekanisme pasar. Mekanismenya semua adalah layanan, bentuk bantuan sosial, bentuk kepedulian sosial, sehingga mereka nggak pernah berpikir antara dapetin siswa sebanyak-banyaknya, kemudian biaya sekecil-kecilnya. Nggak begitu. Memang untuk mengelola ini butuh biaya sekian, itu yang disiapkan. Nah, Itu. mengelola sektor pendidikan ini, pemerintah juga atau negara kita sudah mengalokasikan dana yang tidak sedikit, Pak. Anggaran yang besar, APBN 20%. Sepengetahuan kami, itu untuk tahun ini 20% itu nilai nominalnya mencapai sekitar 660 triliun. Nah, dengan nilai besar tersebut, ya, mengapa sektor pendidikan kita tidak terkelola, malah masih berbentuknya mencari profit atau disebutnya istilahnya mekanisme pasar? Ya, karena tidak pernah memang bagaimana mengelola pendidikan ini itu betul-betul untuk mencerdaskan bangsa. Jadi kan harusnya, misalnya nih, katakanlah 665 triliun ini kita belum pernah evaluasi anggaran pendidikan larinya itu kemana saja. Kalau dari kajian kami di Cerdas, ini juga bentuk dari pelanggaran konstitusi sebetulnya anggaran pendidikan kita. Kenapa? Karena dari 665 triliun itu, contoh saja yang untuk belanja pemerintah pusat, itu ada 24 kementerian dan lembaga yang mendapatkan anggaran pendidikan. Bahkan misalnya seperti Kementerian Sosial, itu dapat 12 triliun tiap tahun. Kita tuh bingung, di Kementerian Sosial itu biayai sekolah di mana? Ya kan, pendidikan apa di Kementerian Sosial ini? Itu kan contohnya, dan itu adalah bentuk pelanggaran dari pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang harusnya pemerintah itu memiliki satu sistem pendidikan nasional. Ini kan menjadi multi sistem pendidikan. Dan anggaran pendidikan itu tidak diatur dalam sistem pendidikan nasional. Jadi sudah melanggar konstitusi. Belum lagi kalau 20, jadi yang jelas ngurus pendidikan itu kan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama ya, karena ada madrasah di situ. Nah, ada 22 kementerian lain, kementerian dan lembaga lain dapat anggaran pendidikan. Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dari Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, macam-macam lah. 22 kementerian lain dapat anggaran pendidikan. Nah, padahal pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan anggaran pendidikan yang 20% itu tidak termasuk sekolah kedinasan. Ya kan? Tapi kan kita menjadi bertanya-tanya. Jadi yang lari ke Kementerian Keuangan, yang lari ke Polri, yang lari ke TNI, itu sekolah kedinasan apa bukan? Kalau bukan sekolah kedinasan, sekolah umum yang mana yang mereka kelola dengan anggarannya itu 200-an triliun. Itu yang kita bertanya-tanya. Belum lagi anggaran yang lari ke transfer daerah. Saya sering kok ketemu dengan kepala daerah yang dengan santainya mengatakan, oh saya nggak serap anggaran pendidikan. Jadi mereka sengaja untuk tidak membelanjakan anggaran pendidikan itu untuk urusan pendidikan, tapi untuk urusan yang lain. Dan itu nggak pernah ada yang mengawal, nggak pernah ada yang mengkritisi. Nah itulah yang akibatnya ini menjadi beban masyarakat. Kan sudah kita lihat dampaknya ya. Bagaimana kemarin misalnya yang belum lama terjadi. Karena sekarang sekolah-sekolah itu nyari duit dengan cara jualan study tour. Kan kemarin ada kasus yang
kecelakaan yang meninggal. Sebetulnya kan karena konsepnya mereka itu jualan study tour dengan nyari vendor yang semurah-murahnya. Jadi jadi memang sekolah-sekolah kita, lembaga pendidikan kita itu sudah menjadi marketplace yang itu sudah cara kesesatan dalam berpikir untuk mengelola sistem pendidikan. Nah, itu kita lihat dampaknya banyak. Sekarang menterinya pun diambilnya dari pengusaha. Jadi kan sudah cara berpikirnya sudah keliru, menganggap yang namanya pendidikan ini dikelolanya seperti bisnis. Hanya di Indonesia juga yang pendidikan itu dikenakan PPN, ada pajak pertama. Jadi memang cara berpikirnya pendidikan itu sebagai komoditas, sebagai barang dagangan, bukan sebagai hak asasi. Jadi itu sudah kelirunya, kesasarnya itu ini udah bukan keluar rel tapi udah kecebur jurang gitu. Nah, berdasarkan kajian Pak Indra dan juga Cerdas, apakah jumlah tersebut mencukupi untuk negara menjadikan sektor pendidikan ini memenuhi hak asasinya? Perhitungan kami itu untuk bisa menggratiskan, dan ini perhitungan di Jakarta ya, untuk memberikan hak asasi anak-anak Indonesia, itu kira-kira cost-nya per tahun itu 7 juta per anak. Jadi kalau kita bicara sekarang ada 50 juta anak Indonesia usia sekolah, itu kita cuma cukup butuh 350 triliun untuk menggratiskan sekolah, memberikan hak sekolah anak Indonesia sebagai hak asasi. Kan angkanya aja masih jauh di bawah makan gratisnya program Pak Prabowo kan. Jadi sebetulnya permasalahannya itu bukan jumlahnya, tapi memang cara memanage-nya yang tidak tepat, yang lebih banyak menguapnya, termasuk ya pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dibiarkan terjadi selama puluhan tahun. Dan dampak yang paling terasa adalah mutu pendidikan kita salah satu yang terburuk di dunia. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau untuk kemampuan membaca saja, Indonesia itu dianggap levelnya itu functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Anak Indonesia itu bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Kan sama aja nggak bisa belajar. Kemampuan matematika kita sangat rendah, kemampuan sains kita sangat rendah. Jadi anggaran pendidikannya semakin tinggi, biaya pendidikan yang diberikan ke masyarakat ditanggung oleh masyarakat itu semakin tinggi, tetapi mutunya justru berbanding terbalik dengan cita-cita mencerdaskan bangsa. Ini yang harus kita rombak, ini yang harus kita perbaiki, bukan kita sekedar mencari kesalahan ya. Tapi faktanya memang sistem pendidikan kita sudah melenceng dari cita-cita luhur mencerdaskan bangsa. Ini yang harus kita kembalikan rel. Itu sih poinnya. Oke, tadi Pak Indra telah menjelaskan bahwa dari sisi anggaran dengan 20% dari APBN itu sebenarnya cukup ya untuk mewujudkan pendidikan sebagai hak asasi. Artinya semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan gratis. Jadi di sini persoalannya adalah bukan soal jumlah anggarannya, tapi adalah soal pengelolaannya. Nah, bagaimana sebaiknya kita merombak pengelolaan APBN ini agar mutu pendidikan kita meningkat dan menjadi hak asasi? Buat saya sih paling mudah ya kembali ke konstitusi saja. Kita harus memastikan pemerintah Indonesia, siapapun orangnya, memang taat konstitusi kan. Yang jadi problem di Indonesia untuk bidang pendidikan ini, tadi satu mindset-nya dalam mengelola pendidikan ini harus diubah dari yang menggunakan mekanisme pasar, ini menjadi adalah pemenuhan hak asasi. Jadi mulai dari mindset dulu ini harus diubah caranya, jadi tidak lagi membuat pendidikan itu sebagai komoditas, sebagai sesuatu yang bisa dijual. Itu yang pertama, kita bicara pendidikan publik ya. Kita bicara pendidikan yang memang menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua adalah kita juga harus mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan hal-hal yang harusnya menjadi kewajiban mereka. Saya ambil contoh begini. Pembangunan IKN, pembangunan kereta cepat, itu nggak ada di konstitusi. Ini bukan saya mengatakan pembangunan IKN atau kereta cepat itu nggak baik atau nggak bagus ya.
Tapi itu jelas tidak ada di konstitusi kita. Nah, pertanyaannya, kenapa yang tidak ada di konstitusi menjadi prioritas? Sedangkan memastikan setiap anak Indonesia sekolah itu tidak menjadi prioritas. Itu kan ada tanda tanya besar. Nah, yang ketiga, ini yang paling menarik sebetulnya. Presiden kita, Pak Jokowi sendiri, sejak awal kampanye beliau tahun 2013 ya, sebelum menjabat jadi presiden, itu kan sudah menjanjikan pertumbuhan ekonomi di angka 7%, yang tidak pernah tercapai. Nah, menariknya, tahun 2019 itu, ada seorang periset dari Amerika Serikat, namanya Esther Duflo. Dia itu memenangkan hadiah Nobel bidang ekonomi, karena dia melakukan riset terhadap program SD Impress di era Orde Baru, yang ternyata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, meningkatkan pertumbuhan penghasilan yang sangat signifikan bagi rakyat Indonesia. Dan dia mendapat hadiah Nobel gitu. Jadi ini kan bukan riset abal-abal ya kan. Artinya kalau kita cerdas kan, kita tinggal teruskan. Oh, berarti kita butuh SMP Impress, kita butuh SMA Impress, dan otomatis target ekonominya akan tercapai. Jadi gini, pembuat kebijakan kita di bidang pendidikan ini juga tidak memahami yang namanya pendidikan itu nggak hanya bisa melihat output atau hasil, tapi harus juga melihat outcome. Nah, di anggaran pendidikan, pengelolaannya harus benar, dan juga tadi salah satu upaya meningkatkan ekonomi adalah dengan memperhatikan sektor pendidikan dan menghadirkan seperti SD Impress. Nah, Ya. kalau kita disuruh memilih atau Pak Indra dimilih dan cerdas memilih, apakah sebaiknya biaya anggaran pendidikan di APBN ditingkatkan daripada kita harus menyediakan biaya anggaran untuk makan siang, artinya biaya makan siang untuk membangun SD Impress, SMP Impress maupun SMA Impress? Kalau saya kembali, kita harus kembali apa yang ada di konstitusi. Walaupun itu janji presiden kita, presiden terpilih ya, tapi makan gratis itu entah nanti bentuknya makan siang atau sarapan, itu nggak tertera dalam konstitusi yang harus kita berikan. Jadi kan itu sebuah tambahan. Tapi yang ada di konstitusi adalah setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalau buat saya, penuhi aja itu dulu. Kalau ada sisanya silakan, mau makan gratis kayak, mau bikin IKN-nya ada 2 kayak, mau bikin kereta cepat mau dari Aceh sampai Papua kayak, silakan saja. Tapi penuhilah dulu kewajiban konstitusi. Itu kalau buat saya sesimpel itu, karena kita harus menjadi warga negara yang taat konstitusi, termasuk pemerintahnya. Kalau nggak menjadi pemerintah yang konstitusional. Intinya kan begitu. Oke, terima kasih Pak Indra atas perspektifnya. Sebagai penutup, saya hanya mengingatkan dan menggarisbawahi bahwa hak pendidikan merupakan hak asasi manusia. Jadi, langkah yang paling penting adalah kita memahami bahwa mindset kita, perspektif kita bahwa pendidikan adalah hak asasi. Jadi, pengelolaan pendidikan bukan dengan komoditas, tapi sebagai hak asasi manusia. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.